Oke kawan-kawan, kita akan berbagi hari ini terkait bagaimana cara mengatasi populasi ikan yang penuh ya. Jadi ini kadang juga menjadi pengalaman saya sendiri. Biasanya bagi koi lovers itu karena ingin memiliki koi yang variatif, memiliki varian warna yang banyak, kemudian setiap melihat ikan koi pengen langsung dibeli, tiap lihat koi pengen langsung beli. Nah, itu adalah penyakit yang biasanya dimiliki oleh para penghobi. Saya juga demikian, tentunya kawan-kawan juga sama, dan tidak mempertimbangkan dengan kapasitas kolam yang ada ya. Seperti punya saya ini, kolam saya ini ukurannya hanya sekitar 2 kali 1,5 kali 1,25 ketinggiannya, kedalamannya. Nah, pengalaman saya pada waktu masih awal memelihara ikan koi itu, setiap lihat video jual beli online di WhatsApp dan lain sebagainya, grup-grup koi itu, saya mudah tertarik. Jadi ikan koi yang belum saya punya saya beli dengan beda warna, kadang suka yang kohaku, kadang suka sanke, melihat pengen menjinakkan juga, membeli ikan penjinak ya, misalnya cagoy dan lain sebagainya. Kemudian saat ada varian warna yang baru juga pengen. Akhirnya tanpa disadari kolam itu menjadi penuh ya, overload, kapasitasnya melebihi dari ukuran kolam yang seharusnya, karena ukuran 2 kali 1,5 kali 1,25 itu standar idealnya hanya sekitar 8-10 ikan. Nah, ini saya isi dengan sekitar 35 atau sampai 40 ikan. Waktu masih kecil it's okay, tapi ketika bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, ini menjadi masalah. Nah, apa sebenarnya masalah yang ada saat kolam kita overload? Yang pertama adalah akan banyak terdapat racun di sana, karena media filter, chamber filter tidak bisa mengurai ya kotoran ikan koi itu sendiri. Jadi saking banyaknya kotoran, jadi chambernya, media filternya juga kewalahan untuk bisa merubah amonia, sehingga ini akan bisa mengakibatkan ikan kita itu keracunan, bahkan sampai mati ya. Kadang ya problem karena ada yang sakit, kemudian kita harus mengkarantina, kemudian harus mengobati ya kan. Itu kalau satu yang sakit, tapi kalau yang sakit satu kolam semuanya, nah, tidak teratasi, nah, ini bisa menjadi masalah bagi kita. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah populasi yang tinggi dari kolam ya, yang melebihi kapasitas volume kolam itu sendiri, itu bisa mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam kolam. Jadi semakin besar mereka juga membutuhkan suplai oksigen yang semakin banyak. Nah, ini bisa menjadi masalah ya. Kalau kemudian aeratornya juga tidak baik dan juga kadar terlarut oksigennya juga tidak maksimal, otomatis ikan mudah juga sakit, mudah stres, mudah lemas gitu. Karena itu karakter dari ikan koi ya. Kemudian yang ketiga, kadang biasanya kalau populasinya tinggi ya kan, kotorannya juga banyak, kita juga memberi makan juga banyak juga ya, maka potensi kolamnya mudah menjadi keruh ya. Jadi akan cepat keruh kolam ikan koi kita itu.
Apalagi kalau kita ngasih makan itu karena menuruti kesenangan kita. Ikan koi kalau dikasih makan kan sampai berapapun dia nggak ada habisnya ya, mau saja ya. Ikan koi itu seperti itu karakternya. Kemudian yang keempat ya, kelemahan atau masalah yang keempat adalah ikan koi akan lambat proses pertumbuhannya. Permasalahan yang terdapat dari populasi kolam yang terlalu tinggi. Bagi yang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur dari kawan-kawan hobi koi yang memelihara koi dan ternyata kapasitas kolamnya tidak seideal dengan jumlah populasi koi yang kawan-kawan miliki. Nah, ada beberapa tips dan trik ya, walaupun ini tips dan triknya ini selain apa? Selain mengurangi itu sendiri, tips yang paling maksimal, paling bagus ya harus dikurangi, disesuaikan ya kan. Entah itu kawan-kawan jual atau juga dibuatkan kolam lagi. Tapi ada beberapa tips yang kira-kira di luar itu ya. Yang pertama adalah diberikan makan yang proporsional, bahkan di bawah itu ya. Dikurangi porsi makannya agar tidak mudah keruh, kotoran juga tidak berlebihan. Media filter juga masih bisa untuk mengurai kadar amonia yang ada di dalam kolam. Nah, prinsip pertama, kurangi pakan. Kemudian yang kedua, media filter untuk ditambahkan ya. Biar apa? Karena filter biologis ini yang paling cepat dia untuk merubah itu tadi, merubah racun menjadi air yang berkualitas ya. Jadi kalau sampai filter biologisnya tidak jalan, tidak maksimal, ini masalah yang saya sebutkan tadi, air mudah keruh. Yang kedua, ini ikan mudah mati karena tidak bisa mengurai kadar amonia yang ada di dalam kolam. Kemudian yang ketiga, tips ketiga adalah tambahkan aerator yang lebih banyak. Jadi kalau sebelumnya kawan-kawan hanya ngasih aerator itu yang ada di dalam chamber ya, chamber biologis ditambah, kemudian ditambahkan juga aeratornya yang lebih besar lagi. Baik bisa beli mesin atau juga ditambahkan venturinya. Nah, itu penting ya, prinsip yang ketiga. Oke, itu tadi 3 hal ya. Yang pertama adalah kurangi porsi makan, yang kedua tambahkan media filter, terutama filter biologis. Kemudian yang ketiga ya, tambah mesinnya atau venturi atau apa ya. Yang pasti suplai oksigen itu lebih bertambah ya, karena ikan juga bertumbuh. Dan yang keempat, kekang dulu. Jadi kekang dulu nafsu kita untuk membeli ikan yang baru. Itu salah satu prinsip, karena memang penyakit dari penghobi koi itu seperti itu. Saya sendiri itu tentunya kawan-kawan juga sama ya, ingin setiap melihat ada koi show, ada yang bagus, pengen dibeli, padahal di rumah masih banyak. Nah, solusi yang lain ya adalah kawan-kawan bisa jual ya, diupload, ditawarkan ke kawan lainnya ya. Dan ini juga menjadi motivasi kita untuk bisa lebih menjadikan hobi ini menjadi bisnis. Oke gitu kawan-kawan ya. Salah satu solusi sederhana bagaimana mengatasi populasi kolam kita yang
penuh. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, dan juga share. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kawan koyolik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.